Koperasi UKM Perindak Kabupaten Tanggamus sampai dengan sekarang ini Kabupaten Tanggamus mempunyai 7.000 UMKM dan 400 UMKM binaan. Ada dua ancaman dan ada dua tantangan dan satu ancaman yang dihadapi UMKM Kabupaten Tanggamus saat ini, yaitu yang pertama tantangannya kemampuan SDM, yang kedua kemampuan pengelolaan keuangan, serta satu ancaman yang saat ini dihadapi UMKM adalah kemana dan bagaimana UMKM menjual produknya. Jika saya kembali dari kursus ini, yang pertama kali saya lakukan adalah mempertemukan seluruh bidang. Bidang itu ada koperasi, perdagangan, perindustrian, dan UKM. Akan saya bagi dua, UKM dan perindustrian itu top down, sedangkan perdagangan dan koperasi itu dan down to up. Jadi yang akan kami lakukan untuk tantangan yang pertama yaitu kemampuan SDM, kemampuan pengelolaan SDM ini. Yang pertama memfasilitasi perjanjian kerjasama antara sekolah menengah, SMK, dan perguruan tinggi bersama UMKM untuk memagangkan siswa-siswanya ke pelaku UKM. Tetapi sebelum mereka magang, dibekali dulu, kami titik beratkan pada tetapi sebelum mereka magang, dibekali dulu, kami titik beratkan pada materi digital marketing aja. Yang kedua, memfasilitasi perjanjian kerjasama antara UMKM Kabupaten Tanggamus dengan perusahaan dan lembaga pendidik, instansi pemerintah lintas sektoral untuk mengedukasi UMKM dalam rangka peningkatan skill produksi dan penjualan baik secara online maupun offline. Untuk menghadapi tantangan yang kedua yaitu lemahnya kemampuan pengelolaan keuangan, ada dua, dari sisi UKM-nya dan sisi koperasinya. Kalau dari sisi UKM-nya itu pada pengelolaan keuangannya saja, tapi pada koperasi itu ada dua tantangannya. Yang pertama pengelolaan keuangannya, yang kedua audit. Mereka tidak pernah diaudit, maka sebagian besar mati suri, tidak melakukan rapat tahunan anggota. Yang terakhir, ancaman. Yang paling krusial yang dihadapi UMKM Kabupaten Tanggamus adalah kemana dan bagaimana menjual produknya. Langkah-langkah yang akan kami lakukan adalah
kami sudah membentuk forum UMKM di Kabupaten Tanggamus ini dengan jumlah anggota sekitar 400 binaan. Kami targetkan dalam 1 tahun seluruh 400 binaan ini akan seluruhnya terdaftar di marketplace. Tapi kami kelompokkan dulu untuk jadi satu toko yang sejenis. Satu toko untuk yang sejenis, misalnya kerajinan. Jadi biar teratur aja gitu, jangan sendiri-sendiri. Jadi di situ juga koperasi juga sebagai filter mana barang yang controlling apa namanya, produk yang dikontrol gitu, di filter. Yang ketiga, membentuk koperasi baru. Ini kami akan berusaha menjual produk secara offline, tapi bukan di wilayah Tanggamus. Kami akan titik beratkan di tempat yang strategis di kota besar. Tempat yang strategis di kota besar. Jadi konsepnya semua produk itu, baik yang di lantai dasar, maksudnya sewa gedung, di lantai dasar itu kerajinan, selebihnya produk olahan, yang di depan itu kuliner. Jadi itu nanti pendanaannya ada 2 skemanya. Pendanaan itu kami tawarkan melalui skema KUR, mereka kembalikan nantinya dicicil atau kita hibah. Tapi menurut saya sebaiknya melalui skema KUR. Jadi mereka tanggung jawab sendiri kelangsungan hidupnya si toko tadi. Yang terakhir, kami akan terus berkomunikasi, membentuk kerjasama kepada mitra-mitra yang menunjang peningkatan penjualan. Seperti nanti jasa kurir apa itu kami terus cari apa sih masalahnya di penjualan ini. Kami terus berkomunikasi dan menjalin kerjasama. Baik, kira-kira itu saja yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.